Matahari Sahara memancarkan teriknya di atas padang pasir yang luas. Di tempat Tori dan teman-temannya, Jaka, Desta, Ryu, Bon, Kaiten, Enola, Kimi, dan anggota baru mereka Misael memulai perjalanan besar mereka. Kali ini, misi mereka adalah menemukan kunci arus waktu yang konon tersembunyi di dalam makam terkutuk di tengah gurun badai iblis. Legenda mengatakan, kunci itu dapat membuka jalan menuju masa lalu ataupun masa depan, dan siapapun yang menemukannya akan memiliki kekuatan untuk memutar takdir. Namun, jalan menuju makam itu dipenuhi bahaya yang tidak terduga, termasuk badai pasir yang katanya bisa menelan apapun yang melintas. Wah, panas sekali di tempat ini. Jahanam, aku bisa gosong lama-lama di sini. Apakah ada tempat yang lebih baik, yang lebih sejuk daripada tempat ini? Kenapa kau mengeluh, Bon? Bukannya kau itu sudah gosong dari dulu. Sekarang kau malah terlihat seperti kecebong bakar. Kenapa setiap bertemu denganmu, suasananya jadi menyebalkan ya? Jahanam kau itu, Jaka. Hei temanku, di kawasan Afrika memang semuanya panas dan berdebu. Tapi ada tempat yang menyenangkan dan sejuk. Nanti akan aku tunjukkan, teman. Ngomong-ngomong, aku adalah Misael dari Papua. Halo, aku Bon. Salam kenal, Misael. Betul, kita akan kemana dulu? Mungkin sebaiknya kita cari hotel atau semacamnya. Rasanya aku ingin mandi dan juga aku lapar. Oh benar, Des. Para cewek sepertinya juga mulai tak betah. Ayo kita cari hotel terbaik di sekitar sini. Kebetulan aku tahu hotel yang bagus. Meskipun di tempat seperti ini, bukan berarti tidak ada hotel yang nyaman, temanku. Ada beberapa yang bagus, dan malah lebih bagus daripada hotel-hotel di Indonesia. Ayolah, ikut aku. Sebelumnya, dari Miami, rombongan Desta langsung menuju ke Afrika. Sedangkan Tori dan Bon menyusul dari Indonesia ke Afrika. Kini, mereka tiba di kota terdekat. Masih banyak kebutuhan yang harus mereka cari. Kemudian, mereka tiba di hotel yang mewah. Wah, ini cukup nyaman. Rasanya aku tidak mau keluar dari sini. Di luar benar-benar panas sekali, ucap Rio. Padahal kita ini masih di kota. Tujuan kita bukankah Gurun Sahara? Di sana sudah pasti jauh lebih panas. Bisa. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk pergi ke Gurun Sahara? Tanya Desta. Tidak jauh, temanku. Sebenarnya Gurun Sahara itu juga sebagai tempat wisata. Dari sini kurang lebih perjalanan kurang dari 1 jam. Besok kita bisa ikut rombongan turis lainnya untuk pergi ke sana, temanku. Untuk yang lainnya, jika ingin tetap di sini, maka tetaplah di sini. Kita tidak tahu apa yang akan nantinya kita hadapi. Mungkin akan lebih baik jika ada yang tinggal di sini. Tidak perlu mengatakan hal itu, Jaka. Semuanya yang ada di sini sudah pasti akan ikut. Kita memiliki tujuan yang sama. Aku percaya kepada kalian semuanya. Tapi, aku harap semuanya tetap hati-hati. Ya, itu benar. Semuanya sudah punya pilihan masing-masing dari awal. Sekarang, kita hanya harus saling menguatkan saja. Misael, kau yang paling lebih mengerti tentang Gurun Sahara. Kira-kira apakah kau tahu lokasi makam terkutuk itu? Soal itu aku sama sekali tidak tahu, teman. Dan tidak ada yang pernah tahu, bahkan warga sini sekalipun. Makam terkutuk tidak pernah ada yang menemukannya secara langsung. Aku pernah mendengar cerita bahwa dulu ada seorang pernah melihat makam tersebut. Namun, setelah ia menceritakan tentang apa yang ia lihat, tiba-tiba saja orang itu tewas secara mendadak. Bagi warga di sini, makam terkutuk adalah sesuatu yang ditakuti, karena mereka yang pernah melihatnya pasti akan tewas secara tiba-tiba. Konon, hal itu terjadi karena pengaruh dari kutukan makam tersebut. Mengenai kunci arus waktu, tidak pernah ada yang menyebutkan itu. Mungkin saja hanya kalian saja yang tahu informasi ini. Jelas, Misael. Dari namanya saja sudah jelas, Misael. Makam terkutuk.
Tapi mungkin saja siapapun yang pernah melihatnya bukan berarti mereka terkena kutukan. Itu mungkin karena sugesti mereka mempercayai itu, sehingga hal itu menjadi kenyataan. Karena jika memang makam itu bisa menyebarkan kutukan, aku yakin banyak warga di sini yang tewas karena kutukan tersebut. Jaka berspekulasi. Iya, aku setuju denganmu teman. Karena memang suatu kepercayaan yang diyakini itu bisa saja terjadi. Dan sebenarnya makam terkutuk itu bukan bagian dari cerita populer di sini. Yang paling sering didengar adalah adanya kota kuno di tengah gurun. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya secara pasti. Ada sebagian yang pernah menemukan kota tersebut, tapi tidak bisa dibuktikan juga dengan pasti. Namanya adalah legenda kota Zerzura, kota yang makmur dan kaya, namun mengandung kutukan yang berbahaya. Mungkin kota Zerzura dan makam terkutuk itu ada kaitannya satu sama lain. Jelas Misael. Wah, kami beruntung kok ikut dengan kami, Misael. Setidaknya di antara kita ada yang lebih memahami wilayah ini, Sahut Desta. Ya, aku hanya sekedar tahu informasi dasarnya saja teman. Itu sudah lebih dari cukup Misael. Terima kasih. Balas Tori. Kalian ini benar-benar orang yang menarik. Aku sungguh beruntung. Permisi tuan-tuan, kendaraan turis telah tiba. Silakan turun dan berkumpul di bawah tuan-tuan sekalian, ucap pelayan hotel. Baiklah, terima kasih. Baiklah, jika begitu, ayo kita pergi. Mereka kemudian naik mobil khusus turis, sebagaimana seorang turis melakukan kunjungan wisata. Banyak tempat mereka datangi. Rombongan Tori memutuskan untuk turun di desa yang sudah cukup dekat dengan gurun Sahara. Pasir yang panas, debu berterbangan, serta silonya sinar matahari membuat siapapun tidak akan nyaman berlama-lama di sana. Tapi mereka memiliki tujuan, mungkin tidak banyak waktu lagi. Mereka harus segera mendapatkan kunci arus waktu. Ya, meskipun petunjuknya masih samar-samar, mereka harus mencari segala informasi di tempat tersebut. Ah, jahanam, aku benci panas seperti ini. Oh, ngapain kau ikut Bon? Ah, diamlah kau Jaka. Bicara sama kau itu membuat aku stres, jahanam. Meskipun di sini panas, tapi ada beberapa tempat yang cukup teduh. Aku pernah ke sini sebelumnya. Aku tahu banyak jalan-jalan yang cukup teduh, sahut Misael. Tapi, apa kau yakin tempat seperti ini, Misael? Bahkan para turis sekalipun tidak mau datang ke sini, ucap Rio. Itu sudah jelas, tidak ada yang menarik dengan tempat ini. Tapi aku rasa banyak hal menarik di sini. Meskipun desa ini terlihat biasa saja, aku yakin banyak informasi misteri yang tersimpan di sini. Ya, kau benar, Nona Enola. Disinilah lokasi yang tepat untuk mendapatkan informasi terkait misteri di gurun Sahara, atau warga desa di sini menyebutnya sebagai gurun badai iblis. Mari kita tanya para penduduk di sini. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjelajahi desa-desa di sekitar gurun badai iblis terlebih dahulu, mencari informasi tentang pantangan yang harus dihindari, dan mencoba memahami mitos yang mengelilingi makam tersebut. Beruntung bagi mereka, Misael memiliki pengetahuan dasar tentang daerah itu, sehingga ia memandu mereka melewati jalan-jalan tersembunyi dan berbincang dengan penduduk setempat yang bersedia memberikan informasi. Permisi, bolehkah kami bertanya? Oh, apa yang dilakukan turis di tempat ini? Kami semuanya sangat tertarik dengan kisah misteri yang ada di kawasan ini, teman. Oh, benarkah? Apakah kisah tentang dukun voodoo terhebat? Atau mungkin kisah... Orang itu mengatakan panjang lebar tentang misteri yang ada di lokasi tersebut, namun sama sekali tidak mengatakan tentang gurun badai iblis. Maaf teman, bagaimana dengan gurun badai iblis? Shh, jangan keras-keras mengatakan nama itu. Meskipun banyak yang tahu tentang mitos gurun badai iblis, tapi bagi kami, nama itu adalah larangan.
jangan coba-coba mengatakan hal itu lagi. Kami tidak akan membicarakan hal ini kepada yang lainnya. Kami janji. Kami berencana ingin memasuki wilayah tersebut. Apa yang harus kami kerjakan? Sahut Desta dengan bahasa daerah setempat. Hei, apa yang aku dengar tidak salah. Gurun itu bukan sembarangan tempat. Wah, benarkah? Pasti tempat itu sangat berbahaya ya. Desta meneruskan, berusaha memancingnya untuk mengatakan lebih banyak. Hei, perlu kalian tahu, gurun badai iblis adalah badai pasir yang seolah-olah hidup, mengikuti siapapun yang mencoba mendekati makam. Ya, aku tahu tujuan kalian pasti makam kuno yang terkutuk. Banyak orang bilang menyimpan harta yang banyak. Aku yakin kalian tertarik ingin memasuki gurun badai iblis pasti karena harta itu kan? Aku sarankan kalian urungkan niat kalian. Tidak pernah seorang pun pernah menemukannya dan selamat. Dari beberapa orang yang mengaku pernah menemukan makam itu, semuanya akan tewas setelah beberapa waktu. Makam itu mengandung kutukan yang sangat mengerikan. Urungkan niat kalian. Tapi mungkin kalian bisa menemukan sesuatu barang berharga di pasar antik di ujung desa. Jadi urungkan saja niat kalian untuk pergi ke tempat terkutuk itu. Semoga kalian semuanya beruntung. Jelas orang tersebut. Baiklah, terima kasih atas informasinya teman. Mereka kemudian melanjutkan langkahnya, lalu menyewa sebuah tempat, meskipun tidak senyaman di hotel sebelumnya. Setidaknya, tempat tersebut cukup bersih dan layak untuk berteduh. Kak Desta, aku cukup tertarik dengan apa yang dikatakan orang itu tentang pasar antik. Mungkin ada sesuatu yang menarik. Baiklah, ayo aku temani Enola. Bagaimana dengan kalian? Aku di sini saja. Jahanam panasnya seperti ini. Aku akan ikut Dul. Sahut Tori sepertinya juga tertarik seperti Enola. Siang itu, saat Tori, Desta, dan Enola sedang menjelajahi pasar kecil di pinggiran gurun, mereka menemukan sebuah kios antik. Wah, ini sepertinya adalah toko yang lumayan misterius dari yang lainnya. Ayo kita masuk jika begitu, Enola. Oh, selamat datang pelanggan. Silahkan dilihat-lihat, barangkali ada yang menarik perhatian kalian. Sapa seorang penjual. Sebenarnya, tidak ada barang yang menarik, hanya barang-barang tua yang sepertinya tidak berharga. Tapi, di antara barang-barang berdebu yang ada di sekitarnya, pandangan Tori tertuju pada gulungan peta tua. Ia merasa tertarik dan mendekati peta itu, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Ketika dibuka, peta itu menunjukkan garis-garis samar, simbol misterius, dan teks yang ditulis dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti. Peta ini sepertinya cukup antik, tapi aku tidak tahu apa tulisannya. Enola kemudian mendekat dan ikut melihat isi dalam sebuah peta tersebut. Coba aku lihat Kak Tori. Ini seperti simbol-simbol pada masa lalu. Hampir sama dengan tulisan dari peradaban Maya. Mungkin ini akan berguna Kak Tori. Apakah kau tahu sesuatu, Enola? Aku tidak yakin Kak Desta, tapi sepertinya ini cukup berharga. Mata kalian cukup jeli. Itu adalah peta kuno yang konon peta yang mengarah di mana kota Zerzura berada. Ya, meskipun sudah banyak yang mencari keberadaan kota itu dan memecahkan teka-teki peta itu, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Sahut penjual. Bolehkah kami membeli peta ini? Oh, tentu saja. Itu sudah lama tidak laku. Beberapa orang pernah membelinya, tapi ujung-ujungnya dijual kembali padaku. Baiklah, kami akan beli peta ini, Pak Tua. Tanpa ada tawar-menawar, Desta langsung membayarnya. Mereka segera kembali. Enola sudah tidak sabar ingin memecahkan teka-teki yang ada pada tulisan aneh di peta tersebut. Mungkin inilah petunjuk yang mereka butuhkan. Namun, segalanya akan terjadi jika ada yang tahu. Bisa saja peta itu justru menjerumuskan mereka, dan disinilah awal perjalanan mereka akan dimulai. Sepulang dari toko antik itu,
Enola begitu bersemangat untuk memecahkan misteri di peta tersebut, dibantu oleh Kimi dan Kaiten yang sama-sama berusaha memecahkan teka-tekinya. Ditambah lagi, keyakinan mereka semakin kuat setelah Misael ikut memeriksa peta tersebut dan mendapati beberapa tanda yang merujuk pada legenda kuno. Kalian sungguh beruntung. Peta ini bukan sembarangan peta. Melihat dari simbol-simbol di dalamnya, ini mengarah pada misteri kota Zerzura. Aku yakin itu, ucap Misael. Ya, aku setuju. Aku sedikit mengerti tentang tulisan ini, tapi aku masih belum paham dengan maksud tersembunyi di peta ini, balas Kaiten. Bisa jadi ini adalah temuan yang luar biasa jika kita memecahkannya. Tapi aku tidak mengerti dengan simbol-simbol aneh ini. Mungkin jika kami bawa ke Miami, kita bisa memecahkan misterinya. Kita tidak mungkin membawanya ke sana, Kimi. Jika itu kita lakukan, peta ini malah nanti tidak bisa kita bawa lagi. Menurutku, ini salah satu benda kuno yang langka. Dan mungkin juga ini sebagai kunci memasuki kota Zerzura. Apa gunanya kita mengetahui isi peta ini jika nantinya kita tidak bisa membawa bersama kita lagi, Kimi? Kau benar juga, Enola. Tapi bagaimana kita bisa memecahkannya? Kimi seperti kehilangan harapan. Mereka semua tidak memahami tulisan di peta tersebut. Namun, Misael pernah mendengar dari seseorang bahwa di desa terpencil dekat tepi gurun ada seorang tetua yang sangat memahami bahasa kuno dan sejarah di wilayah itu, yang mana Misael pernah sekali bertemu, dan itu membuat Kimi dan Enola menjadi kembali bersemangat. Jika begitu, ayo kita ke sana, Misael. Aku benar-benar penasaran. Pergilah kalian, aku akan tetap di sini. Jahanam panas sekali, woi, kata Bon dengan kipas yang menyala di depannya sambil telanjang dada. Aku juga akan di sini. Suasana panas begini membuatku mager, sahut Rio. Namun, dengan rasa semangat dan penasaran, Tori dan lainnya berangkat menuju desa terpencil itu. Meski medan perjalanan semakin sulit dan berbahaya, yang mana mereka harus naik tebing batu, melewati padang pasir yang panas, dan ancaman ular gurun yang berbisa. Tapi akhirnya mereka sampai di desa yang dimaksud. Kemudian mereka menemukan rumah sederhana milik sang tetua, sesepuh desa tersebut. Tetua itu seorang pria bijak dengan janggut putih panjang, dengan sorot mata yang tajam, menerima mereka dengan kehangatan. Salam tetua, masih ingatkah dengan saya? Meskipun banyak yang aku temui selama aku masih hidup, tapi kau salah satunya yang aku ingat. Jasamu kepada desa ini tidak akan terlupakan, Misael. Itu hanyalah suatu kebetulan saja, tetua. Misael berusaha untuk menepisnya. Bukan, itu adalah takdir. Apa yang membawa kalian kemari? Katakanlah. Misael melirik ke arah Enola, dan Enola langsung mengatakannya dibantu Misael yang paham akan bahasa di desa tersebut. Dahulu, Misael pernah membantu desa tersebut dari kehancuran saat desa itu diserbu oleh makhluk tulang misterius, yang mana sosok tersebut adalah makhluk jahat. Salam tetua, apakah Anda bisa memahami tulisan di peta ini? Enola menyodorkan peta tersebut. Tetua itu kemudian memeriksa peta kuno tersebut dengan teliti. Namun, begitu melihat simbol-simbol di peta itu, ekspresi wajahnya berubah, tampak terkejut dan sedikit gentar. Hal itu juga membuat Tori dan lainnya mulai bersikap serius. Mereka menduga, sepertinya peta itu memang salah satu petunjuk yang mungkin bisa menemukan kunci arus waktu. Ini bukanlah sekedar peta biasa. Ini adalah peta menuju kota legendaris yang dikenal sebagai Zerzura, kota putih yang hilang di tengah gurun. Zerzura dikatakan sebagai kota yang penuh kekayaan dan rahasia, tetapi juga dikutuk dengan kekuatan yang tidak dapat kalian bayangkan.
Apa? Kota putih? Apa maksudnya itu? Zerzura dikenal sebagai kota putih, temanku. Meskipun aku sudah menduga hal ini, aku masih banyak keraguan. Tapi karena tetua Desta mengatakan hal demikian, maka aku yakin beliau benar. Mendengar nama Zerzura, semuanya saling bertukar pandang. Kegembiraan bercampur dengan ketakutan. Namun tidak untuk Tori, Jaka, dan Desta. Mata mereka terlihat bersemangat karena mereka pikir ini akan menjadi perjalanan baru yang hebat. Ketahuilah, banyak yang mencari Zerzura, tapi tidak ada yang kembali. Kota itu terjaga oleh kekuatan gelap dan badai iblis yang hanya akan bangkit semakin besar ketika kalian mendekat. Badai itu akan menelan apa saja yang berani mendekati rahasia kota tersebut. Meskipun ini adalah petunjuk menuju ke kota putih, tidak ada jaminan jika kalian bisa menemukannya. Aku sarankan kalian jangan pergi ke sana. Mungkin memang akan ada harta yang berharga di sana, tapi bahaya yang besar juga akan menanti kalian. Aku tahu kalian semuanya adalah pemuda yang hebat seperti Misael, tapi tetap saja itu tidak akan bisa menjamin keselamatan kalian. Tetua memperingatkan mereka untuk mempertimbangkan kembali misi mereka, karena legenda mengatakan bahwa Zerzura hanya akan muncul bagi yang terpilih dan mereka yang hatinya bersih. Tetua memberikan jimat perlindungan kepada mereka, sesuatu yang konon dapat menangkis pengaruh buruk badai pasir dan roh-roh yang menjaga Zerzura. Karena tetua yakin peringatannya tidak akan didengar, walaupun Tori dan lainnya enggan untuk menerima pemberian semacam jimat seperti itu, tapi mereka tetap menerimanya sebagai bentuk tanda menghargai tetua tersebut. Setelah didiskusikan bersama, dengan penuh tekad, Tori dan kelompoknya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Zerzura. Meskipun mereka tahu risikonya, mereka mempersiapkan persediaan dan strategi untuk menghadapi badai pasir yang terkenal mematikan di gurun badai iblis. Misi mereka berubah dari sekedar mencari kunci arus waktu menjadi petualangan menuju kota legendaris yang penuh misteri. Apakah semuanya yakin dengan hal ini? Sudah pasti itu, Des. Aku benci panas seperti ini. Jahanam. Semoga saja tempat yang akan kita datangi adalah pantai yang menyejukkan. Kau mikir apapun, kita dari padang pasir. Tapi meskipun di padang pasir, kita masih bisa menemukan pantai, Jaka. Nah, tuh, Tori benar, Jaka. Tapi itu hanyalah fata morgana, Pak Bon. Rio tertawa lepas. Jahanam kau, Tori. Aku setuju dengan Tori. Jahanam kalian semuanya, membuyarkan imajinasiku. Ya Bon, tapi aku rasa bisa saja terjadi sesuatu yang Dabon pikirkan, karena alam spiritual dan nyata itu berbeda, Dabon. Aku yakin kota Zerzura adalah kota seperti Saranjana dan semacamnya. Kau benar, Mas Desta. Kedua jahanam itu memang terakhir untuk jadi makhluk jahanam. Di dalam hati mereka mungkin takut. Untuk menutupi hal itu, mereka biasa bagi mereka untuk bercanda, memecah ketegangan. Tori dan kawan-kawan tahu bahwa perjalanan itu akan menguji keberanian, persahabatan, dan kekuatan mereka. Namun, mereka juga merasakan panggilan dari sesuatu yang lebih besar, seolah-olah takdir sedang menunggu mereka di tengah badai pasir. Dengan keberanian, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah, mereka memulai perjalanan menuju kota Zerzura, di mana rahasia masa lalu dan masa depan bertemu, bersembunyi dalam gurun yang tidak kenal ampun. Baiklah, semuanya, apakah kalian sudah siap? Semuanya mengangguk. Baiklah, Misael, tolong pimpin jalannya. Dengan senang hati, temanku. Perjalanan mereka memasuki wilayah paling berbahaya di gurun badai iblis akhirnya dimulai. Suara badai mulai terdengar seperti bisikan roh-roh
yang ingin menyesatkan, dan tanah di sekitar mereka mulai bergemuruh. Angin menerpa tubuh mereka, seolah mencoba menghalangi setiap langkah mereka. Namun, dengan keberanian dan tekad yang kuat, Tori memimpin rombongannya untuk terus maju. Setengah perjalanan telah mereka lalui, masih belum menemukan tanda-tanda bahwa tujuan mereka sudah dekat. Tori dengan semangat mengikuti setiap langkah Misael, meskipun beberapa yang lainnya sudah mulai kelelahan, terutama Bon. Wah! Hei matahari jahanam, ayo duel denganku. Wah! Aku heran Bang Bon masih punya tenaga untuk berteriak. Biarkan saja Mas Rio. Bon mulai gila. Jika yang dia tantang mendekat, bukankah dia tambah gosong? Biarlah kemari, matahari jahanam itu tidak akan bisa membakarku. Wah! Kau mungkin bisa bertahan Bang Bon, tapi bagaimana dengan kami? Benar juga ya. Kalian bisa berlindung dalam pertahanan absolutku. Biarkan kedua jahanam itu kosong. Tidak lucu itu Bon. Itu sangat lucu, Jaka. Bon tertawa puas merasa berhasil mengerjai Jaka. Misael tersenyum. Ia baru menyadari bahwa tim tersebut sangat menarik. Rasa letih mereka tidak begitu terasa dengan adanya kekonyolan Bon dan Jaka. Tori sebagai ketua tim yang mampu memimpin dengan baik. Desta yang sukarela memenuhi segala kebutuhan. Rio yang penurut dan sangat bisa diandalkan dalam mencari jejak. Kaiten, Kimi, dan Enola yang berpengalaman dalam memecahkan teka-teki. Misael merasa bangga bisa bergabung dalam tim yang hebat itu. Dalam hatinya, ia juga harus memiliki keunikannya sendiri untuk melengkapi dan menutupi kekurangan di tim tersebut. Setelah perjalanan cukup panjang, malam itu mereka istirahat di pinggiran tebing batu. Ada rongga besar seperti gua yang mana memang dipergunakan untuk para penjelajah istirahat atau untuk menghindari datangnya badai pasir. Malam itu, suasana cukup dingin. Kebalikan pada siang harinya, bahaya akan ular tidak menjadi soal. Walaupun rata-rata rombongan Tori takut atau geli dengan ular, terutama Desta yang sangat anti jika berurusan dengan ular. Sikap keren dan tanggung jawabnya akan langsung ciut saat bertemu dengan ular. Tapi Rio bisa dikatakan ahli menangani ular. Adanya dirinya tidak perlu khawatir jika ada ular mendekat. Di bawah langit yang penuh bintang yang diam, mereka tahu bahwa tantangan besar menunggu. Di balik badai yang ganas, di balik pasir yang menari-nari dalam gelombang yang dahsyat, tersembunyi Zerzura, tempat di mana masa lalu dan masa depan mungkin akan terungkap. Dan di sana pula, rahasia kunci arus waktu menunggu mereka. Di dalam gua tebing itu, malam terasa damai, dan suara angin padang pasir berbisik lembut di luar, menyelubungi tempat peristirahatan Tori dan teman-temannya dengan suasana yang tenang. Mereka berlima, Tori, Jaka, Desta, Bon, dan Misael masih terjaga, duduk melingkar mengelilingi api unggun kecil yang nyalanya redup, sambil berbincang tentang cara terbaik untuk menemukan kota Zerzura. Walaupun peta kuno sudah mereka pegang, mereka tahu bahwa itu bukanlah jaminan perjalanan mereka akan mudah. Zerzura, kota penuh misteri, selalu tersembunyi dari dunia luar, dan dikatakan hanya akan muncul bagi mereka yang benar-benar ditakdirkan. Peta ini mungkin hanya sebagian dari teka-teki. Kita harus menemukan petunjuk lainnya, sesuatu yang bisa mengarahkan kita langsung ke kota itu. Karena aku pribadi sangat tidak yakin bahwa peta ini tidak sepenuhnya menunjukkan dengan akurat. Mungkin saja lokasinya tepat, tapi pastinya ada sesuatu yang harus dipicu agar kota yang dimaksud terlihat atau terbuka. Kata Jaka memperhatikan simbol-simbol yang samar di atas kertas tua itu. Ya, itu sudah jelas Jaka. Ketua desa sudah mengatakan juga bahwa merekalah yang terpilih yang memiliki kesempatan untuk menemukan kota tersebut. Ya, meskipun tujuan kita bukanlah kota Zerzura, tapi mungkin kunci arus waktu berhubungan dengan kota tersebut. Kalian benar, kota Zerzura bukanlah kota yang bisa ditemukan dengan mudah. Banyak yang telah mencarinya, tapi tidak pernah kembali.
kita harus berhati-hati dengan setiap langkah. Soal kunci arus waktu mungkin saja berhubungan, tapi aku meyakini yang paling mendekatinya adalah tentang makam terkutuk. Kota Zerzura dan makam terkutuk adalah suatu tempat yang berbeda. Aku yakin soal itu, tambah Misael dengan nada yang tenang. Ya, semuanya masih ada kemungkinan. Kita tidak tahu seperti apa itu kota Zerzura. Jika kota tersebut adalah kota gaib seperti halnya Saranjana, besar kemungkinan ada hubungannya dengan makam terkutuk. Tapi apabila kota itu hanyalah reruntuhan, bekas peradaban, maka letak makam terkutuk mungkin tidak ada hubungannya dengan kota tersebut. Dengarkan semuanya, ada yang tidak beres. Suasana tiba-tiba hening dan mencekam. Pasti ada sesuatu. Sudah pasti hal ini akan terjadi. Tidak mungkin semuanya akan berjalan dengan mulus. Akhirnya tiba waktunya untuk bertindak. Aku sudah gatal ingin meninju para jahanam itu. Namun, di saat mereka asik mendiskusikan strategi dan memetakan langkah berikutnya, suasana tenang di padang pasir itu berubah drastis. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang perlahan mendekat. Suara itu semakin keras, membuat Tori dan kawan-kawan menajamkan pendengaran. Apakah itu badai pasir? Tanya Desta sedikit waspada. Misael menggeleng, tatapannya tajam ke arah luar gua. Bukan, itu adalah suara makhluk. Aku pernah mendengar suara seperti ini sebelumnya. Mereka semuanya berdiri, bersiaga. Di luar, siluet sosok besar mulai terlihat di bawah sinar rembulan. Semakin jelas seiring makhluk itu mendekat. Tampak seekor hewan menyerupai babi hutan yang dipenuhi duri di sekujur tubuhnya, menambah aura mengerikan pada sosok itu. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah makhluk tengkorak yang menungganginya, dengan mata kosong menyala merah, seperti bara api yang menyeramkan. Wah, apakah itu babi Ghost Rider? Tanya Bon. Babi Ghost Rider gundulmu itu, Bon. Jangan seenaknya memberi nama. Kau sendiri lebih cocok dipanggil Gosong. Jangan mulai kau jaga, jahanam kau. Misael, apa kau tahu makhluk apa mereka? Ya, makhluk tengkorak itu. Aku mengenal mereka. Di gurun ini, mereka adalah penjaga perbatasan dunia Zerzura. Mereka tidak akan membiarkan kita lewat begitu saja. Mereka akan muncul di dekat pemukiman desa saat kota Zerzura muncul. Dan mereka juga akan muncul saat seseorang mulai mendekati lokasi kota Zerzura. Oh, itu berarti memang kita sudah dekat dengan tujuan kita kan? Apakah mereka kuat? Tidak perlu khawatir. Mereka tidak sekuat kelihatannya. Serahkan padaku. Hati-hati Misael, babi Ghost Rider itu sepertinya cukup berbahaya. Aku tahu temanku Bon. Misael segera melangkah maju, mengambil posisi di depan yang lain, memperlihatkan wajah yang penuh dengan keseriusan. Ia meraih sebuah kalung berisi jimat dari balik bajunya dan menggenggamnya dengan erat. Lalu mulai merapal mantra dengan bahasa kuno. Anata Gema suara langit, pendar pasir tanah berkilau. Dengarlah seruanku, jiwa gurun purba, kumpulkan badai, padu pasir menjadi perisai. Kehendak gurun kuperintahkan, menjadi penuntunku, menjadi pelindungku, dalam nama tanah tandus dan langit tak berujung. Bayangan badai, bangkitlah dari kekosongan. Aura gelap dari makhluk itu tampak terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi makhluk tengkorak dan tunggangannya semakin mendekat, tidak memperdulikan hambatan yang ada. Ini bukanlah pertama kalinya aku menghadapi mereka. Mereka akan menyerang siapapun yang dianggap mengancam Zerzura, ujar Misael dengan nada yakin. Desta dan Bon segera bersiap, sementara Tori dan Jaga tetap siaga, bersiap mendukung Misael. Makhluk tengkorak itu mengeluarkan suara geraman rendah, seolah mengintimidasi, sebelum akhirnya melompat maju menyerang Misael. Dengan kecepatan yang luar biasa, Misael menghindari ke samping, lalu melompat tinggi dan menembakkan energi dari jimatnya ke arah makhluk itu.
Cahaya terang yang dilepaskan membuat tengkorak itu mundur sedikit, seolah terganggu. Namun ia segera bangkit kembali, mengeluarkan suara tawa dingin yang menggema di padang pasir. Makhluk itu mulai menyerang kembali, kali ini dengan lebih beringas, mengayunkan senjata tulangnya ke arah Misael. Tori tidak tinggal diam, segera merapalkan ajian Badar Geni dan menembakkan bola api ke arah makhluk itu, membuatnya terhuyung ke belakang. Niat Tingsun ajiku, Badar Geni! Jaka dan Desta bergabung dalam serangan, saling bekerjasama dengan Misael untuk mengalahkan makhluk yang tampaknya tidak mengenal rasa takut itu. Mereka hanyalah makhluk rendahan. Ayo selesaikan ini. Sepertinya lumayan untuk pemanasan. Niat Tingsun ajiku, Komara Geni! Kalian tidak perlu bertindak. Mereka hanyalah makhluk yang lemah. Jangan buang-buang energi spiritual kalian. Pinta Misael. Karena Misael memiliki rencana lain. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa, menurutnya. Dengan cepat, ia kembali memusatkan energi ke jimatnya, membuat jimat itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Aku pernah mengusir mereka dengan teknik ini. Berikan aku waktu untuk menyelesaikan mantra ini. Tori, Jaka, Desta, dan Bon segera membentuk barisan pertahanan di depan Misael, menahan makhluk itu dengan segala daya. Mungkin jika mereka bertindak sesuai keinginan mereka, makhluk di hadapan mereka bukanlah apa-apa. Tapi mereka adalah tim, dan Tori memberikan kesempatan untuk Misael. Sebagai bentuk tanda menghargainya, hal itu tidak membuat yang lainnya keberatan. Semuanya tidak perlu bertindak dulu. Kita berikan Misael kesempatan. Kita bergerak jika memang itu dibutuhkan. Ya, aku tahu, Des. Jahanam. Padahal aku pengen beraksi juga. Sementara Misael terus merapalkan mantranya, energi di sekitar mereka terasa semakin panas, dan udara di sekitar mulai bergetar. Akhirnya, ia melepaskan energi besar dari jimatnya yang mengeluarkan cahaya biru terang, menghamburkan makhluk itu menjadi serpian debu. Suasana hening kembali di sekitaran gua. Angin malam Sahara berembus pelan, membawa ketenangan kembali setelah pertarungan yang intens. Misael menarik nafas lega, namun di dalam hatinya tersisa rasa waspada. Itu barulah permulaan, dan ia tahu Zerzura memiliki lebih banyak penjaga yang menunggu di jalan mereka. Wah, Jahanam, hebat sekali teknik barusan. Oh, begitu indah, tapi juga sangat mematikan. Ya, aku setuju. Itu adalah teknik yang hebat. Hehehe, jangkauan serangnya memang lebar. Benar-benar sangat efektif melawan musuh yang banyak. Sangat luar biasa. Ya, setidaknya jauh lebih baik peragaannya daripada Jaka. Apaan, Tori? Tidak ada Jaka. Kalian jangan bilang seperti itu. Aku jadi malu. Kalian semuanya pasti hebat, aku tahu itu. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Makhluk seperti ini hanya bagian kecil dari tantangan yang menanti kita di gurun badai iblis. Bersama aku yakin kita bisa melewatinya, balas Misael dengan bangga. Sementara itu, Ryu, Kaiten, dan lainnya sedang istirahat sempat terganggu. Apa yang terjadi di luar? Kai, ayo kita periksa. Kalian tetaplah istirahat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika ada mereka. Kembalilah tidur. Nanti giliran kita untuk berjaga, balas Ryu yang masih memejamkan mata. Sepertinya benar apa yang dikatakan Rio. Aku masih ngantuk. Sahut Kimi kembali menata selimutnya. Baiklah jika begitu. Sepertinya juga sudah selesai. Tapi serius, kita tidak perlu mengeceknya, Ryu. Pergilah cek sendiri, aku ngantuk, Kai. Terdengar suara tawa di luar dengan sangat riuh. Sepertinya aku memang terlalu khawatir. Kaiten kembali merebahkan tubuhnya. Di luar gua, Tori dan lainnya kembali senda gurau, seperti tidak terjadi apa-apa. Malam yang tenang kembali hadir dengan gelak tawa mereka. Bon dan Jaka
selalu membuat siapa saja sakit perut karena candaannya bersama Jaka. Namun, seperti itulah menjadikan mereka semakin dekat. Misael yang baru bergabung juga begitu merasakan kenyamanan itu. Ia juga merasa dihargai dan dihormati. Gigi putihnya terlihat jelas saat ia tersenyum. Ini akan menjadi momen penting yang mungkin tidak akan terulang lagi. Dan dengan keberanian yang tidak goyah, mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanannya keesokan paginya, membawa peta kuno dan harapan besar menuju Zerzura, kota legendaris yang keberadaannya siap untuk mereka ungkapkan, atau mungkin akan mereka taklukkan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, bahaya apa yang akan mereka hadapi, dan manfaat apa yang akan mereka dapatkan. Tapi mereka melakukan itu demi rekan-rekannya, demi menguak misteri pusaran waktu. Namun mereka tidak pernah menyadari bahwa di gurun badai iblis tidak kalah berbahayanya dengan Bermuda. Mungkin akan ada korban lagi, karena untuk mendapatkan hasil yang baik sudah pasti dilalui dengan sabar, kerja keras, dan pastinya pengorbanan. Pagi harinya, rombongan Tori melanjutkan perjalanan. Saat matahari semakin tinggi dan panasnya terasa membakar, rombongan Tori perlahan mendekati kawasan yang mulai terlihat lebih berbukit. Suasana semakin hening saat mereka tiba di sebuah celah besar yang tampak seperti pintu masuk alami, tersembunyi di balik bayang-bayang bukit berpasir. Ah, jahanam, benar-benar panas sekali. Mana tidak ada apa-apa lagi di sini selain pasir. Tunggu, itu apa? Sepertinya kita sudah sangat dekat. Itu mungkin adalah akses untuk memasuki wilayah kota Zerzura. Tapi aku tidak yakin. Mari kita mendekat. Setelah mereka semakin dekat, di sanalah mereka bertemu sosok berjubah abu-abu yang wajahnya tersembunyi di balik kerudung tebal. Hanya menyisakan sepasang mata tajam yang menatap mereka penuh pengawasan. Sosok tersebut dikenal sebagai penjaga gurun, pelindung dari rahasia yang terlupakan zaman. Dia berdiri kokoh di tengah pasir, seolah terikat oleh gurun tersebut. Dengan tongkat kayu panjang yang menancap kuat di tanah, ketika rombongan mendekat, penjaga gurun mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. Berhenti. Apa tujuan kalian kemari? Maaf, jika kehadiran kami mengganggu Tuan Penjaga. Kami tidak memiliki niat yang buruk. Aku peringatkan, turun ini bukan untuk mereka yang datang dengan tujuan serakah. Kota Zerzura bukan sekedar kota harta, tapi juga penjaga kekuatan purba. Yang berani masuk akan terjerat dalam kutukan kuno. Bon, yang sejak awal tampak kesal dengan panasnya, malah langsung berseru dengan nada yang tidak sabar. Kita sudah berjalan jauh hanya untuk disambut dengan kutukan. Ah, jahanam. Penjaga gurun memandang Bon dengan tatapan dingin, membuatnya seketika diam, merasa hawa misterius dari orang itu terlalu dalam untuk diremehkan. Tori melangkah maju dengan sikap tegas dan penuh wibawa. Kami datang bukan untuk mengganggu, menjarah, ataupun mencari kekayaan, tapi tujuan kami adalah untuk mencari pengetahuan dan kunci arus waktu. Penjaga gurun menatapnya dengan seksama, seolah menimbang ketulusan mereka. Kunci arus waktu bukanlah sesuatu yang bisa kalian mainkan. Aku harap aku salah mendengarnya. Entah dari mana kalian mendengar tentang kunci arus waktu. Karena itu bukanlah informasi yang bisa dengan mudah untuk didapatkan. Dan juga, kunci arus waktu adalah benda yang sangat berbahaya apabila dimiliki oleh orang yang salah. Kami tahu, kami kemari bukan untuk bermain. Kami dari Nusantara, dan kami dijuluki sebagai Kesatria Nusantara. Kami membutuhkan kunci arus waktu untuk membuka portal dimensi pusaran waktu. Penjaga itu sedikit terkejut dengan penjelasan Tori. Aku tidak pernah mengira akan ada seorang manusia yang akan mengemban tanggung jawab sebesar ini. Tapi, kunci arus waktu berkaitan dengan Zerzura dan juga kutukan makam terkutuk. Apa yang kalian cari bukanlah sesuatu yang mudah. Ada kekuatan kuno yang melindunginya.
dan kota Zerzura hanya akan menampakkan dirinya pada jiwa-jiwa yang siap mengorbankan segalanya untuk hal yang lebih besar. Akan selalu ada konsekuensi berat setiap tindakan. Ketika sosok itu menyebut sebuah kekuatan kuno, mata Tori tampak bersinar. Ia merasakan ada lebih dari sekedar kutukan yang menunggu. Ada sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa menjadi jawaban atas pencarian panjang mereka. Petualangan baru dan kejutan-kejutan yang membuat jiwa mereka membara. Namun, Enola yang sejak tadi menyimak dengan tenang, bertanya dengan hati-hati. Maaf Tuan Penjaga, apakah ada sesuatu yang bisa membantu kami menghindari kutukan itu? Atau setidaknya petunjuk? Penjaga gurun itu tersenyum samar. Kutukan ini lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Namun, ada cara untuk melawannya. Kalian harus membuktikan diri dengan keberanian dan kekuatan batin. Tidak hanya melawan gurun ini, tetapi juga melawan ketakutan terdalam yang mungkin tersembunyi di hati kalian sendiri. Apa yang terlihat bukan berarti nyata, dan apa yang terlihat bukan berarti tidak ada. Jadi, akan banyak misteri dan teka-teki yang akan kita lalui. Aku tidak berharap mudah, tapi mungkin ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Desta tertarik dengan tantangan itu, sementara Bon menggerutu dengan suara yang pelan. Ah, jahanam benar tempat ini. Sudah panas, ada kutukan pula. Apanya yang menarik? Memangnya jika kita dikutuk jadi kadal gurun, apakah itu menarik, Mas Desta? Kau saja yang dikutuk, Bon. Jangan bawa-bawa kami. Ya, aku setuju. Ah, kalian berdua memang jahanam. Misail tersenyum hangat sambil menatap penjaga gurun dengan penuh pengertian dan hormat. Karena tahu bahwa gurun tersebut menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Jika kalian tetap ingin melanjutkan, ikuti arah angin saat matahari mulai terbenam. Hanya dengan itu, kalian akan mencapai gerbang pertama menuju Zerzura. Ingatlah bahwa keserakahan akan membuat kalian celaka. Dengan kata-kata terakhirnya, sosok penjaga itu perlahan menghilang di antara debu pasir yang berputar, meninggalkan rombongan dalam keheningan yang penuh dengan teka-teki. Ikuti arah angin saat matahari terbenam. Bagaimana caranya? Angin tidak terlihat, meskipun bisa dirasakan. Angin di sekitar sini bergerak acak dan berputar-putar. Seperti ini akan jadi teka-teki yang sulit. Aku suka dengan teka-teki. Seperti yang dikatakan oleh penjaga gurun, apa yang terlihat bukan berarti nyata, dan yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Tapi sepertinya aku sudah bisa menebaknya, mengikuti arah angin saat matahari terbenam. Ah, sudah panas, kenapa harus berpikir juga? Jahanam. Enola, Kimi, Kaiten, dan Misail bersama mencoba memecahkan misteri yang dikatakan oleh penjaga gurun. Hingga matahari terbenam, mereka masih belum menemukan jawaban. Karena pada saat matahari terbenam, sama sekali tidak ada hembusan angin. Benar-benar sunyi dan tidak terasa ada angin berhembus. Mereka semua mulai merasa ada beban dan misteri yang menggantung di udara. Selain teka-tekinya, kutukan serta rahasia di balik kota Zerzura, semuanya menambah rasa penasaran sekaligus kehati-hatian bagi Tori dan rekan-rekannya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai dan bahwa bahaya yang menanti mungkin jauh lebih besar dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Wah, apakah mereka ini yang mengganggu kita malam itu? Benar temanku, tapi kali ini sepertinya akan lebih merepotkan. Makhluk besar itu, aku tidak tahu apa-apa. Baiklah, aku rasa ini saatnya kita untuk meregangkan otot-otot kita. Segerombolan makhluk itu mendekat. Tori dan lainnya segera bersiap-siap. Malam itu berubah menjadi area pertarungan yang menggema di seluruh gurun. Di bawah langit yang bertabur bintang, Tori mengangkat tombak naga emasnya, memanggil energi Shenlong yang berkilauan dalam gelombang petir keemasan. Dengan satu ayunan,
ia menghancurkan salah satu makhluk pasir yang besar yang mengancam Enola dan Kimi, menyisakan badai pasir yang berterbangan di sekeliling mereka. Hehehe, bagus. Ayo menyala. Niat Tengsun Ajiku Komarakeni. Desta dengan tangan menyala api dari ajian Komarageni melompat ke depan, membakar makhluk pasir yang mendekat. Di sampingnya, Jaka menebarkan senyum sombong, mengangkat keris braho geninya, dan dengan nada menggelegar, ia melafalkan mantra hingga pusakanya berubah menjadi nyala api mengalir ke area musuh. Kemari kalian para jahanam. Datuk Hitam Bagindo Ali. Di sisi lain, Bon mengeraskan kulitnya hingga menjadi hitam legam, membuatnya tampak seperti banteng berjalan. Setiap pukulan yang ia lemparkan membuat makhluk pasir itu hancur berkeping-keping. Krepa, apakah ada yang menarik, Rio? Bermainlah sesukamu, Krepa. Hehehe, aku suka ini, aku suka. Ryu dengan tenang memanggil Krepa yang melompat dari bayangan di belakangnya dan menebas makhluk besar pasir itu dengan gerakan cepat dan mematikan. Namun, musuh kali ini bukan hanya makhluk pasir biasa. Setiap kali mereka berhasil menghancurkan satu, entitas baru tampak bangkit dari debu dan pasir gurun, seakan mereka tidak bisa benar-benar musnah. Bangkit lagi. Ya, inilah yang aku khawatirkan. Kimi dengan kecerdasannya berusaha menganalisis pola pergerakan musuh, mencari kelemahan yang mungkin ada. Enola dengan semangat telah menemukan sumbernya bersama Kimi lalu berteriak. Mereka terikat pada gurun ini. Kita harus menghancurkan sumber kekuatan mereka, bukan tubuh mereka. Saat Misael mendengar itu, ia memejamkan mata, mengucapkan mantranya. Ananta, gema suara langit, pendar pasir tanah berkilau, bayangan badai, bangkitlah dari kekosongan. Pasir di sekelilingnya berputar cepat, membentuk perisai pasir yang kuat, melindungi teman-temannya dan menyerap energi dari makhluk-makhluk itu. Dengan tenang, ia berkata, Ini akan menahan mereka sejenak. Gunakan kesempatan ini. melalui pertempuran yang sengit, akhirnya mereka berhasil mengusir makhluk-makhluk itu sepenuhnya. Saat beberapa saat dan kemudian fajar pertama muncul. Ketika gurun kembali tenang, mereka menyadari bahwa badai aneh yang melanda malam itu seakan menyembunyikan sebuah petunjuk yang penting. Dengan nafas tersengal dan tubuh penuh pasir, Tori mengamati sekelilingnya. Ada sesuatu yang masih belum kita pahami. Angin malam yang hilang dan saat matahari terbenam. Makhluk-makhluk sebelumnya, aku rasa semuanya bagian dari teka-teki Serjura. Ini aku mengerti. Ikuti arah angin saat matahari terbenam. Pada dasarnya, kita sudah berada di lokasi gerbang Serjura. Mengikuti arah angin, karena saat matahari terbenam, sama sekali tidak ada angin yang bergerak. Itu tandanya gerbang Serjura terbuka saat menjelang malam tiba. Dan kawanan makhluk sebelumnya muncul, entah dari mana. Aku yakin kemunculan para makhluk itu sangat dekat dengan gerbang Serjura. Terang Kimi. Dan satu lagi, setiap makhluk itu muncul selalu menyerbu ke arah kita, seakan tidak membiarkan kita mendekat. Dan lebih anehnya lagi, semuanya yang kita lakukan untuk melawan para makhluk itu seakan mereka tidak bisa mati, tapi mereka mundur saat waktu-waktu tertentu. Jadi aku rasa para makhluk itu adalah sesuatu yang terlihat tapi tidak nyata, dan sesuatu yang tidak terlihat itu mungkin adalah gerbang Serjura. Enola menambahkan, Kalian berdua sungguh luar biasa. Aku rasa kalian benar. Jika begitu, kita akan bersiap untuk nanti malam. balas Misael senang. Menunggu malam di sini. Yang benar saja jahanam. Tolonglah pergi jauh-jauh dariku matahari jahanam. Jangan pernah muncul. Sachibon
Ketika mereka mengangkat wajahnya untuk menyaksikan mentari yang terbit, cahaya pagi itu nampak memantulkan kilauan yang samar pada pasir jauh di depan mereka. Seakan ada sesuatu yang mengundang mereka. Namun, apakah itu petunjuk atau jebakan? Masih menjadi misteri yang besar. Tentu, mereka bersiap untuk petualangan yang lebih dalam. Mereka tahu satu hal pasti, rahasia Zerzura tidak akan terungkap begitu mudah. Apa yang sebenarnya menanti mereka di kedalaman gurun tersebut? Saat siang yang terik menyengat, rombongan Tori menahan diri di tengah panas gurun yang membakar. Sementara Bon mengomel tanpa henti tentang matahari yang menurutnya itu adalah musuh terberatnya. Ah, panasnya sungguh jahanam. Woi, kau pasti sedang tertawa bukan? Jahanam kau, turun kalau berani. Sekali lagi, Bon bertingkah. Meskipun Bon terlihat marah, ia justru terlihat konyol. Aku heran, Bang Bon masih punya tenaga untuk ngamuk-ngamuk. Panas seperti ini sangat melelahkan. Bang Bon malah teriak-teriak beberapa jam lalu. Otaknya sudah pedot karena meleleh kepanasan. Tidak usah pedulikan dia, Mas Rio. Aku dengar Jaka. Kau itu yang pedot. Tidak, semuanya pedot. Kalian masih santai-santai saja dengan panas yang sangat jahanam ini. Kau memang lucu, Bon. Aku suka dengan sikapmu itu. Kau juga gila, Kai. Bisa-bisanya kau masih bisa duduk tenang dengan kondisi super panas seperti ini. Woi, jahanam. Aku sama sekali tidak merasakan panas. Suku kami sudah terbiasa dengan kondisi panas. Aku punya teknik khusus. Aku bisa mengajarkan padamu, Bon. Jadi, mau sepanas apapun itu, kau bisa merasakan berada di pantai yang sejuk. Ucapan Kaiten langsung membuat Bon segera menghampiri. Yang lainnya juga langsung memandangi Kaiten dengan tatapan ketertarikan yang tinggi. Hei, kalian ini kenapa? Aku tidak salah ucap kan? Ajarkan kepada kami teknikmu itu, Kaiten. Ucap mereka serentak, kecuali Enola. Aku kira kalian bisa melakukannya. Kau juga bisa melakukannya seperti Kai, Enola? Tanya Kimi, dan Enola hanya mengangguk. Aku jadi bingung ingin menjelaskannya. Katakan saja, Kai. Kami berharap bisa mempelajarinya. Balas Tori. Oh, baiklah. Ini adalah suatu teknik yang disebut sebagai Termakaza. Kaiten kemudian menjelaskan, Termakaza adalah teknik khusus yang dipelajari oleh Kaiten dari suku Indiannya. Dengan kemampuan ini, ia dapat mengendalikan suhu tubuhnya secara drastis, mengubah panas menjadi dingin, dan sebaliknya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau kebutuhan dalam pertempuran. Ketika menghadapi suhu yang ekstrim, seperti panas terik atau cuaca dingin, Kaiten dapat mengatur tubuhnya untuk bertahan dan menyesuaikan suhu internalnya, memberikan kekuatan fisik tambahan dan meningkatkan ketahanan tubuh. Dalam pertempuran, ia juga bisa menggunakan kemampuan itu untuk menciptakan serangan yang memanfaatkan perubahan suhu, baik untuk membekukan musuh ataupun mengeluarkan serangan panas yang menghancurkan. Dengan Termakaza, Kaiten tidak hanya menguasai elemen suhu, tetapi juga menghubungkannya dengan kekuatan spiritual sukunya. Tapi, jika hanya untuk mengendalikan suhu tubuh itu adalah perkara mudah. Aku tidak paham apa yang kau katakan itu, Kai. Maaf, aku tidak pandai berikan penjelasan yang detail. Mengendalikan suhu tubuh ya, ini menarik. Aku tahu satu keilmuan yang sederhana, namanya Wara Lintang. Ini mudah untuk dipelajari, bahkan dalam hanya beberapa menit. Wara Lintang, api wajah, suksma wening, nyala petang, bumi tenang. Angin berhembus di sekeliling Jaka, dan seketika membuat Jaka begitu rileks. Ini benar-benar jauh lebih baik, ucap Jaka sambil memejamkan matanya. Wah, Mas Jaka ini benar-benar sosok yang jenius. Hanya mendengar sedikit penjelasan Kaiten, dia langsung menciptakan sendiri sebuah teknik yang sama. Kau terlalu jujur, Mas Desta.
kau memang saudaraku yang paling penting. Jaka kemudian menjelaskannya. Wara lintang adalah teknik yang mengubah suhu tubuh dengan menggabungkan kekuatan panas dan dingin dalam diri seseorang. Dalam pandangan kejawen, wara berarti panas atau energi yang memancar dari dalam, sedangkan lintang merujuk pada bintang-bintang yang melambangkan ketenangan malam yang menyejukkan. Ketika diterapkan, wara lintang tidak hanya mengubah suhu tubuh menjadi dingin atau panas sesuai kebutuhan, tetapi juga membawa kedamaian dan keseimbangan dalam tubuh. Mantra itu menggambarkan proses penyeimbangan energi yang berasal dari dalam diri, dengan kontrol penuh atas pikiran dan jiwa. Seperti panas yang bisa dijinakkan menjadi dingin, begitu pula wara lintang mengajarkan untuk menenangkan atau memanaskan diri dalam keadaan yang paling dibutuhkan. Ajarkan kami semuanya, Jaka. Jika semuanya bisa menguasainya, itu akan jauh lebih baik, Pinta Tori. Setuju, cepat ajarkan kami, Jaka. Ini sebenarnya metode hampir sama dengan meditasi. Alirkan energi spiritual kalian menyebar ke seluruh tubuh. Sugestikan aliran energi seperti air yang mengalir dingin. Tanpa menunggu lama lagi, mereka langsung meragakan apa yang Jaka katakan, dan hasilnya memang luar biasa. Mereka melalui siang yang terik dan panas itu dengan sangat mudah.